Kita cerita tentang Blackwater sekarang. Inilah mercenaries terbesar organisasinya di dunia, atau lebih dikenal dengan nama PMC, Private Military Company. Iya, company, perusahaan swasta. Kita sangat tahu bahwa dunia saat ini bergerak dengan cepat. Dunia di luar sana tentunya. Bernegara, bermiliter itu mengalami banyak perubahan. Berperang juga banyak mengalami perubahan. Dalam Perang Dunia Pertama, wilayahnya adalah hanya daratan. Dalam Perang Dunia Kedua, wilayah darat, laut, udara terjadi medan perang tersebut. Mulai dari Eropa sampai Pasifik bahkan wilayahnya. Tapi kita harus berpikir ke depan itu bagaimana. Banyak pejabat dunia belum move on, masih old mind, masih berpikir pola pikir Perang Dunia Kedua dan Cold War. Mereka tidak sadar bahwa dunia sudah bergeser dengan cepat dengan menggunakan private army sekarang. Yang terkenal saat ini tentunya Wagner-nya Rusia. Namun kita bahas sekarang adalah Blackwaters-nya Amerika. Tentara bayaran yang dikenal bengis, jahat, dan tidak mengikuti aturan kemanusiaan kalau sedang beroperasi. Kalau kita bandingkan dengan preman, kan preman itu hanya berani di daerahnya atau daerah sekitarnya. Dan biasanya juga main keroyokan, mau itu preman kecil ataupun preman dalam organisasi. Namun PMC, Private Military Company, orangnya sendiri saja mereka brutal, sadis, dan money oriented. Taat sama yang bayar. Misalnya tentara Blackwater di tahun 2007 sedang jalan, lalu ada sekumpulan orang mengganggu jalan mereka di Irak kala itu. Tentara Blackwater yang menggunakan mobil Humvee langsung keluar dan menembaki warga tersebut. Warga sipil tak bersenjata. Ada 17 orang meninggal di tempat dan 20 orang lebih terluka. Kemudian mereka meninggalkan saja warga tersebut di jalan. Dalam kasus tersebut 4 orang dituduh, orangnya Blackwater, atas kejahatan kemanusiaan tersebut. Namun di kemudian hari mereka diampuni oleh sistem pengadilan di Amerika. Lihat apa nggak shit itu. Masalahnya jasanya Blackwater mereka butuhkan. Amerika itu tidak menuduh war crime pada Blackwater. Cerita kekejaman dan keberhasilan mereka menjalankan tugas atas nama pemerintah Amerika adalah cerita panjang. Kenapa kita menceritakan tentang private army sekarang? Karena setiap kita mengingat private army, informasi di kepala kita adalah tentang Wagner. Namun sesungguhnya Wagner bukan yang pertama, bukan yang terbesar. Amerika sudah lama menggunakannya, namun mereka tidak menjadi topik di headline news seperti Wagner saat ini. Kita kembali ke topik. Apa sih perusahaan militer itu kerjanya? Mengapa mereka selalu masuk di awal pada sebuah konflik ciptaan negara superpower itu? Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus peduli dengan cerita semacam ini? Hal seperti ini, apakah Indonesia paham? Kita ke warfare sekarang. Yang ada di benak kita adalah orang-orang berseragam bertanda pangkat atau disebut tentara militer suatu negara yang berperang dengan negara lain. Mereka disebut National Army atau tentara sebuah negara. Namun sesungguhnya tidak begitu aslinya. Tentara resmi tidak berperang di setiap peperangan. Dan ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Lalu siapa yang berperang di abad 21 ini? Tentunya tentara seperti Wagner atau Blackwater terjadi dalam 30 tahun terakhir ini di lebih 10 perang besar di berbagai wilayah dunia yang selalu disebabkan oleh Amerika. Para tentaranya adalah pegawai kontrak mati lengkap dengan asuransi yang dibayar per pekerjaan, per satu operasi serangan atau suatu operasi pertahanan. Konsep tentara bayaran juga bukan peristiwa peperangan di zaman modern ini. Ini konsep lama. Mesir kuno dulu juga menggunakan tentara bayaran. Firaun sudah menggunakan tentara bayaran. Mereka adalah para Nubian archer atau pemburu dari Libya kalau wilayah sekarang yang menggunakan busur dan panah. Mereka pakai kereta kuda dan barisan pemanah yang handal. Tercatat di Romawi kuno dan Yunani kuno juga telah menggunakan tentara bayaran juga. Kemudian di zaman kolonialisasi, zaman abad pertengahan, Inggris, Prancis, dan Belanda menggunakannya. VOC itu punya tentara bayaran. Gubernur Jenderal perusahaan militer sebuah wilayah adalah tentara yang dibayar oleh swasta, oleh VOC. Dalam hal ini negara Belanda. Atau West Indies Company, perusahaan Inggris, membayar tentara bayaran untuk menguasai India di awal kolonialisme itu. Karena itu dalam sejarah di negara Inggris, Prancis, dan Belanda, mana ada kata mereka menjajah sebuah negara. Mereka mengatakan mereka dagang. Misalnya West Indies Company, VOC, adalah misi dagang. Seperti halnya Wagner sekarang dan Blackwater lakukan saat ini. Wagner dagang mineral, Blackwater dagang jasa keamanan dan senjata. Jadi praktek tentara-tentara bayaran adalah praktek lama dan dalam era modern banyak dipakai lagi setelah Perang Dingin berakhir. Karena setelah Perang Dingin berakhir, banyak tentara menjadi jobless dan banyak negara mengurangi jumlah tentaranya dalam anggaran serangan atau perilaku ofensifnya. Hanya bertahan. Yang menyerang dan punya tentara ofensif ya negara pemenang Perang Dingin tersebut, seperti Sekutu dan negara Amerika. Mantan tentara itulah yang kemudian bergabung dalam tentara bayaran, Private Army di awal tahun 90-an mulai. Hingga sekarang, Private Military Army ini bukan hanya perusahaan tapi sudah menjadi industri. Sebuah wilayah yang tidak ada aturan, abu-abu dunianya. Siapa yang mengatur? PBB, peraturan internasional. Ya enggak lah,
mereka nggak pernah akan ada peraturan. PBB itu perlu, karena PBB di belakangnya adalah Barat, sekutu. Mereka pro-mercenaries, jadi nggak mungkin ada peraturan yang menghalangi mereka. Mempekerjakan tentara bayaran itu murah, nggak nanggung fasilitas keluarganya, nggak ngurusi pensiunnya, beli putus istilahnya, nggak ada aturan mainnya, pokoknya semua dirty work mereka kerjakan. Sementara tentara negara, mereka harus mengikuti aturan, taat hukum, akan menghadapi banyak penyelidikan atau kejahatan perang dan berbagai administrasi. Tapi tidak berlaku di dunia tentara bayaran. Bahkan suatu negara kalau pakai mereka dengan senang bisa mengatakan itu bukan kami dan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tentara bayaran itu lakukan. Itu juga yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina dan itu juga yang dilakukan oleh Amerika di Libya, Irak, Afghanistan, Sudan, Venezuela, dan banyak lagi. Yang terbanyak dilakukan oleh PMC Blackwater tentunya. Blackwater didirikan tahun 1997 oleh seorang mantan Navy SEAL, Erik Prince namanya. Markas besar mereka di North Carolina. Mengapa dinamakan Blackwater? Karena ada danau kecil dekat markas mereka yang airnya memang berwarna hitam. Sejak tahun 1997 ada tugas kecil-kecil sana-sini untuk masuk di konflik perang Amerika dan puncaknya jackpot mereka dapat ketika mereka di perang Irak dengan misi menjatuhkan Saddam Hussein. Itu adalah masa keemasan perusahaan kontraktor tentara bayaran Blackwater. Di tahun 2003 mereka dapat kontrak senilai $21 juta. Ini adalah nilai terbesar waktu itu. Blackwater selalu low profile, tidak mau di media exposure-kan. Bahkan sejak tahun 2008 mereka merekrut, melatih lebih dari 40.000 tentara setiap tahunnya. Dunia masih tidak membacanya. Bahkan 100.000 tentara di Irak waktu itu, tentara bayarannya 80% adalah tentara Blackwater. Sejak tahun 2014 Blackwater mendapatkan kontrak dari pemerintah Amerika senilai $1 billion setahunnya untuk melindungi seluruh diplomat Amerika di luar negeri. Selain memiliki 160.000 tentara bayaran aktif, lebih murah berurusan dengan Blackwater bagi Amerika untuk operasi militer ataupun operasi intelijen di luar Amerika. Tugas utamanya Blackwater adalah melindungi high value individualnya Amerika, orang-orang penting, baik pegawai negeri atau swasta, menjaga keamanan mereka di mana saja, melatih tentara di negara-negara mitra Amerika, kemudian menjalankan operasi khusus atau critical operation. Berapa nilai yang pemerintah Amerika sudah keluarkan sejak tahun 1997 hingga 2019 saja? Nilainya lebih dari $400 billion atau 2 kali nilai APBN Indonesia untuk 12 perusahaan PMC, Private Military Company seperti Triple Canopy dan Blackwater. Yang sekarang kalau sahabat nama tersebut cari sudah hilang karena mereka memiliki nama baru, Academy. Erik Prince sudah menjual Blackwater dan Erik seperti Prigozhin sudah menjadi shadow sekarang. Sahabat semoga paham dunia seperti apa di luar sana sekarang ini. Di sini jangan ngurusi proyek terus ya. Peace.